Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mata kuliah Akuntansi Manajemen yang dosen pengampunya yaitu dosen kami Ibu Indiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pamulang, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Akuntansi Manajemen. Dosen pengampunya itu dosen kami Ibu Indawati, SEMMAK. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Patromenal Faridi dan ketiga rekan saya. Saya Aulia Rahmawati, saya Nabila Putri, saya Faridi Bamulia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik mengenai pentingnya salah satu mengenai materi anggaran operasional, yang mana ini salah satu hal yang penting dalam topik di bidang akuntansi. Ini sangat relevan karena setiap organisasi baik bisnis maupun non bisnis tidak akan berjalan lancar tanpa pengolahan anggaran operasional yang baik. Oleh karena itu langsung saja kita ke materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Sebagian orang merasa biaya bulanan di tempat usaha itu misterius dan susah dikendalikan. Nah, anggaran operasional ini kuncinya, karena di anggaran operasional ini bukan cuma mencatat, tapi juga merencanakan dan mengendalikan supaya tujuan operasionalnya tercapai. Menurut Mulya di tahun 2016, anggaran sendiri adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis, meliputi seluruh aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit moneter untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, arti anggaran operasional sendiri menurut Riyadi dan Sari tahun 2021 adalah rencana keuangan yang digunakan perusahaan untuk mengestimasi biaya rutin seperti gaji, listrik, transportasi, dan bahan habis pakai yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengendalikan biaya agar efisien. Nah, di anggaran operasional ini juga terdapat 4 fungsi utama, yaitu planning, organizing, executing, dan juga controlling. Yang pertama ada planning, yang meliputi anggaran yang memaksa manajemen untuk berpikir jauh ke depan, menentukan prioritas target dan juga strategi, dan membuat perusahaan siap menghadapi ketidakpastian. Contohnya, sebuah perusahaan merencanakan kenaikan penjualan 15% di tahun depan. Berarti perlu menambah biaya promosi, stok barang, dan tenaga kerja. Semua itu dihitung dalam anggaran operasional. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yaitu anggaran yang membantu membagi tugas dan tanggung jawab ke tiap bagian, membuat koordinasi antar departemen lebih jelas, yang semua orang bisa tahu jatahnya masing-masing. Contohnya yaitu bagian pemasaran dapat anggaran 50 juta untuk iklan, bagian produksi 100 juta untuk bahan baku. Jadi di antara kedua departemen itu tidak saling merebutan dana. Yang ketiga ada pengarahan atau equity, yang meliputi anggaran menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, bisa memotivasi karyawan untuk mencapai target dan mengarahkan semua unit agar bekerja ke arah tujuan yang sama. Contohnya yaitu kalau target laba ditetapkan 200 juta, tim penjualan akan lebih semangat cari pelanggan baru, tim produksi akan berusaha menekankan biaya, dan semuanya bergerak sesuai tujuan yang sama. Dan yang terakhir ada pengendalian atau controlling, yaitu meliputi anggaran jadi tolak ukur untuk menilai kinerja, membandingkan antara anggaran versus realisasi, dan kalau ada penyimpangan bisa segera diperbaiki. Contohnya kalau ada biaya listrik ternyata 7 juta padahal anggarannya 5 juta, dan ada selisih 2 juta, dari sini kita bisa cari penyebabnya, apakah tarifnya naik atau ada pemborosan sehingga bisa dikendalikan. Selanjutnya itu ada unsur anggaran. Unsur anggaran itu ada 4. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua itu ada rencana kegiatan, yang ketiga itu ada estimasi biaya, dan yang terakhir itu ada periode waktu. Pertama tujuan. Anggaran itu kita ada tujuannya supaya kita tahu nih untuk apa anggaran itu dibuat. Misalnya kayak anggaran dibuat untuk meningkatkan jumlah biaya produksi supaya jumlah yang dikeluarkan itu jadi lebih hemat. Terus yang kedua itu ada rencana kegiatan. Kita harus merencanakan dulu kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama satu periode atau satu waktu tertentu. Contohnya buat rencana produksi barang, terus gimana barang itu didistribusikan. Terus yang ketiga yaitu ada estimasi biaya. Kita harus menghitung dan memperkirakan berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana
kedua yaitu ada anggaran produksi. Rencana berapa banyak barang yang harus dibuat atau diproduksi. Jumlah ini disesuaikan dengan berapa banyak yang mau dijual dan juga stok yang ada di gudang. Terus yang ketiga yaitu anggaran bahan baku langsung. Yaitu rencana kebutuhan bahan baku utama yang harus kamu beli atau disiapkan supaya proses produksi bisa berjalan. Misalnya kalian mau bikin kue nih, kalian pasti butuh tepung, butuh telur, butuh gula. Terus yang terakhir yaitu anggaran tenaga kerja langsung. Yaitu rencana biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja. Misalnya kayak untuk bayar si karyawan atau tukang produksinya. Selanjutnya akan dibantu oleh Selanjutnya di sini poin kelima ada anggaran biaya pabrik. Yang mana itu adalah biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, misalnya seperti listrik pabrik, pemeliharaan mesin, dan gaji mandor. Tujuannya buat apa sih? Yaitu buat agar perusahaan bisa merencanakan dan mengendalikan gaya operasional pabrik yang sifatnya tidak langsung namun tetap melekat pada proses produksi. Poin ke-6 di sini ada anggaran harga pokok penjualan atau HPP, yang mana jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk sampai siap dijual. Komponennya meliputi bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead pabrik. Tujuannya untuk mengetahui biaya pokok yang melekat pada produk dan sehingga bisa menentukan harga jual yang wajar sekaligus menghitung laba. Di sini yang poin ke-7 ada anggaran beban usaha, yang mana biaya operasional memproduksi seperti biaya pemasaran atau iklan, promosi, distribusi, dan biaya administrasi, yaitu gaji staf kantor, alat tulis. Tujuannya agar suatu perusahaan bisa memproyeksikan biaya di luar produksi sehingga mengeluarkan lebih terkontrol dan tidak mengurangi laba secara tidak terduga. Poin terakhir yaitu ada anggaran laporan laba rugi. Pengertiannya yaitu proyeksi laporan keuangan yang memperlihatkan perkiraan pendapatan, biaya, dan laba rugi pada periode tertentu. Tujuannya agar memberikan gambaran kinerja keuangan perusahaan di masa depan sehingga bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan. Baik, di sini selanjutnya ada manfaatnya penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu ada sebagai dasar untuk membuat perencanaan terpadu. Anggaran menyatukan berbagai bagian perusahaan seperti produksi, pemasaran, keuangan, administrasi, agar semua kegiatan sejalan dengan tujuan perusahaan. Poin kedua yaitu ada sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan, yang mana anggaran menjadi peta jalan suatu perusahaan sehingga tiap divisi tahu apa yang harus dilakukan dan berapa biaya yang akan boleh digunakan. Poin ketiga yaitu ada sebagai alat untuk mengatur jadwal kerja. Dengan anggaran, perusahaan bisa membuat jadwal produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya agar tidak tumpang tindih. Poin keempat sini ada sebagai alat untuk memantau pekerjaan. Anggaran berfungsi sebagai standar untuk mengevaluasi kinerja, misalnya apakah biaya produksi sesuai dengan anggaran atau justru lebih besar. Poin kelima di sini ada sebagai alat untuk menilai kegiatan bisnis, yang mana hasil realisasi atau aktual dibandingkan dengan anggaran. Dari situ bisa menilai apakah perusahaan efisien, efektif, dan sesuai target atau tidaknya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Media. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan anggaran. Langkah-langkahnya pertama yaitu analisis informasi masa lalu dan SWOT, di mana di sini kita meninjau dan mengevaluasi data keuangan dan kinerja untuk mengidentifikasi tren, pola pengeluaran, dan alokasi sumber daya di masa lalu. Dan kalau SWOT untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Bagian kedua yaitu penyusunan perencanaan strategi, di mana di sini terdiri dari visi misi, analisis situasi, tujuan, dan sasaran strategi. Ini saya kasih contoh. Visi misinya itu ketika saya ingin membuat tempat kopi nongkrong, di mana visi misinya itu memberikan cita rasa di setiap gelas kopi. Nah, analisis situasinya, saya lihat di sekitar Pamulang, generasi Z itu banyak sekali yang nongkrong sambil ngerjain tugas. Nah, tujuan dan sasaran strategi, saya memberikan tempat yang nyaman
Instagramable dan WiFi yang bukanya 24 jam. Jadi para generasi Z akan ngopi atau nongkrong di tempat saya. Nah, ketiga itu ada komunikasi judul dan strategi, di mana memastikan organisasi memahami dan bergerak ke arah tujuan yang sama. Komunikasi yang efektif akan menjelaskan rencana strategi jangka panjang menjadi konkret. Dan yang keempat itu ada pemilihan taktik dan koordinasi operasi. Baik, yang kelima itu adalah penyusunan usulan anggaran, di mana setiap unit kerja, departemen, tim dalam organisasi merinci kebutuhan keuangan. Contohnya aja di kehidupan kita sehari-hari, sebagai anak kosan yang merantau jauh dari rumah, kita diberi anggaran oleh orang tua dengan sebulan misalnya kita 1 juta. Nah, dengan uang 1 juta itu kita harus nyusun usulan anggaran 50% untuk kebutuhan sehari-hari dan kuliah, 30% untuk investasi, dan 20% untuk kita menikmati masa muda kita. Nah, yang keenam itu ada revisi usulan anggaran, di mana peninjauan ulang, penyesuaian, dan perubahan terhadap usulan anggaran yang telah disusun, seperti contoh yang tadi sebelumnya. Nah, tadi kan saya bilang kalau misalnya dia berinvestasi 30%. Nah, ternyata di anggaran kebutuhan kuliah dan kebutuhan sehari-hari tingkat biayanya itu menambah. Nah, di situ kita butuh namanya revisi usulan anggaran. Yang ketujuh yaitu persetujuan dan perakhiran anggaran, di mana seluruh anggaran yang telah disepakati dikonsolidasikan dan difinalisasikan menjadi satu dokumen, yaitu dokumen induk. Yang ke-8 yaitu penetapan final anggaran perusahaan, di mana anggaran induk yang tadi sudah disetujui maka di sini akan disahkan. Selanjutnya yaitu keunggulan anggaran. Keunggulan anggaran yang pertama itu dapat memprediksi hasil sebelum pelaksanaan, di mana anggaran yang memungkinkan perusahaan untuk memperkirakan hasil yang diharapkan sebelum operasional dimulai. Yang kedua itu memerlukan analisis mendalam setiap tindakan. Yang ketiga sebagai patokan penilaian hasil kerja, di mana sebagai standar atau tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja. Yang keempat itu sebagai mendukung organisasi yang baik. Yang kelima melibatkan semua manajer dalam penyusunan. Tak hanya ada keunggulan tetapi juga ada kelemahan, yaitu yang pertama penaksiran tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua itu keadaan dasar penyusunan dapat berubah drastis, sepertinya terjadi inflasi. Bahan baku yang udah diperkirakan harganya itu 20%, ternyata karena ada inflasi jadi naik 30%. Yang ketiga itu masalah hubungan kerja antar pihak. Yang keempat itu memerlukan penilaian subjektif pembuat kebijakan, dan yang terakhir ada tergantung kelengkapan data dan informasi. Selanjutnya kita ke contoh soal anggaran operasional yang perhitungan, di mana perusahaan ABC merencanakan penjualan bulan Januari 2025 sebanyak 1.000 unit dengan harga jual per unitnya 50.000. Yang diketahui biaya produksi per unitnya terdiri dari bahan baku terdiri dari 20.000, biaya tenaga kerja langsung 10.000, dan biaya overhead pabriknya 5.000. Selain itu, perusahaan juga memiliki beban usaha sebesar 2 juta per bulan. Yang diminta adalah buatlah anggaran penjualan, lalu buatlah anggaran produksi, biaya produksi total, dan hitunglah laba rugi operasional pada bulan Januari 2025. Yang pertama kita jawab dulu anggaran penjualan. Anggaran penjualan sama dengan jumlah unit dikali harga jual, yaitu 1.000 unit dikali 50.000 sama dengan 50 juta. Yang kedua ada anggaran produksi, yaitu biaya produksi per unit yang ditambah semua dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga BOP, yaitu 20.000, 10.000, dan juga 5.000, yang hasilnya 35.000. Total biaya produksinya kan 1.000 unit, berarti dikali 35.000 sama dengan 35 juta. Lalu yang terakhir adalah laba rugi operasionalnya, penjualannya 50 juta, dikurang biaya produksinya 35 juta, dan dikurang beban usaha tetapnya 2 juta, yaitu laba operasional yang terdapat adalah 13 juta. Selanjutnya di sini saya akan membacakan contoh soal teori. Yang pertama di sini ada apa langkah-langkah yang penting dalam proses penyusunan anggaran operasional, bagaimana estimasi pendapatan dan biaya dibuat dengan akurat. Langkah penting yaitu pengumpulan data historis keuangan dan operasional, analisis terhadap kondisi pasar dan tren industri,
penetapan tujuan dan kebijakan perusahaan, penyusunan perkiraan pendapatan berdasarkan permintaan pasar dan strategi pemasaran, penyusunan perkiraan biaya berdasarkan aktivitas operasional yang direncanakan, koordinasi antara departemen terkait untuk konsistensi data, dan yang terakhir ada review dan revisi berdasarkan masukan dan evaluasi. Cara untuk membuat estimasi yang akurat yaitu menggunakan data historis sebagai dasar acuan, melakukan analisis tren dan proyeksi dengan metode statistik, menggunakan asumsi realistis dan konservatif, melibatkan pihak-pihak terkait dalam pengumpulan data, dan menggunakan teknologi atau software untuk akurasi perhitungan. Baik, di sini ada contoh soal materi nomor 4, yaitu bagaimana anggaran operasional digunakan dalam pengembalian keputusan operasional sehari-hari. Nah, jadi di mana kita membantu menentukan batas biaya dalam menjalankan aktivitas operasional harian. Yang kedua yaitu memfasilitasi penilaian apakah suatu pengeluaran sudah sesuai dengan rencana. Yang ketiga, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembelian, perekrutan, dan alokasi sumber daya. Yang keempat, membantu prioritaskan aktivitas berdasarkan ketersediaan dana. Dan yang terakhir adalah menjadi alat ukur performa departemen ataupun kerja. Baik, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Untuk penanya silakan berdiri, sebutkan nama kelompoknya. Izin bertanya, mengapa anggaran operasional yang penting untuk mengendalikan biaya rutin perusahaan? Mau tanya, saya dari kelompok 1, nama saya Teresia 5. Kan kalau misalnya anggaran itu pasti ada yang namanya realisasi ya, kayak tadi juga tadi awal bilang sama yang namanya realisasi. Kalau misalnya ternyata realisasi biaya itu lebih tinggi daripada anggarannya, itu tuh manajemennya yang buruk, apa emang anggarannya yang enggak realistis? Makasih. Ini jawab pertanyaan enggak? Jawabannya itu kayak bisa jadi dua-duanya. Misal kalau misalnya perbedaan sedikit, mungkin karena faktor eksternal kayak harga bahan baku naik, terus tapi kalau selisihnya besar dan dalam tahun itu menunjukkan anggaran tidak dibuat berdasarkan data yang akurat atau manajemennya tidak disiplin mengontrol pengeluaran. Perkenalkan, nama saya Bintang Prabowo Wijosono. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Lutfi, yaitu anggaran operasional itu penting untuk mengendalikan biaya rutin karena berfungsi sebagai pedoman perencanaan dan batas pengeluaran bagi aktivitas sehari-hari perusahaan. Dengan anggaran, manajemen ini bisa yang pertama itu menetapkan alokasi dana yang jelas untuk pos-pos biaya rutin seperti gaji, listrik, transportasi, dan bahan habis pakai sehingga pengeluaran tidak melebihi rencana. Nah, yang kedua yaitu memonitor realisasi biaya secara berkala dan membandingkannya dengan angka pos anggaran untuk mendeteksi penyimpangan yang lebih awal. Nah, yang ketiga ada pengambilan tindakan korektif bila ada pengeluaran yang tidak efisien atau tidak sesuai rencana. Nah, yang keempat, mendorong efisien karena setiap departemen bekerja dalam batasan anggaran yang telah disepakati. Akan meningkatkan anggaran pendapatan. Ya, terkait dengan pendapatan. Kalau pendapatan naik, artinya bahwa ada suatu anggaran produksi yang naik. Karena apa? Unit yang dihasilkan juga naik. Gitu. Maka setiap anggaran yang sudah dibentuk harusnya kita bisa merealisasikan secara benar. Ya, harusnya itu memang sudah disusun dan atau sudah dirancang oleh manajemen sebelumnya. Artinya bahwa setiap anggaran itu yang sudah tersusun itu bukan estimasi anggaran lagi, tapi memang sudah terbentuk suatu anggaran. Tapi bagaimana kita sebagai pelaku atas pelaksana dari anggaran itu sudah benar belum, sudah sesuai belum, gitu ya. Karena setiap anggaran yang sudah disusun per masing-masing divisi, contoh misalnya divisi pemasaran, divisi produksi, ini sudah ada anggaran masing-masing. Gitu. Coba bagaimana mereka bisa mengefisiensikan atas anggaran tersebut supaya tidak berlebih atas pengeluarannya. Gitu. Produksi yang udah biasa produksi 1000,
ternyata ada konsumen minta dinaikkan tidak 1000 unit lagi menjadi 1500, berarti kan ini harus ada anggaran baru. Nah, ini caranya gimana perusahaan bisa menutupi anggaran yang tak terduga ini, terutama divisi produksi ya. Apakah ini akan merubah anggaran lama? Tidak merubah, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan pada periode tersebut. Artinya apakah anggaran yang untuk 500 unit ini kita masukkan kembali? Kita hanya sebagai penambah atas anggaran. Anggaran yang sudah terbentuk ya sudah, berarti kita dari sisi keuangan atau dari sisi perusahaan itu harus menambah anggaran, atau bisa jadi katakan anggaran itu bisa juga diartikan bahwa mereka harus menyiapkan modal untuk menambah yang 500 unit tadi ya, seperti itu ya. Itu terkait dengan kalau misalkan gimana, apakah kita benar-benar sudah apakah benar kita sudah melaksanakan atau membuat anggaran dengan baik dari sisi manajemen atau dari sisi produksi, apakah benar kita sudah memanfaatkan atas anggaran tersebut. Karena kalau misalkan kita salah dalam memanfaatkan anggaran, artinya bahwa nanti akan ada output dari masing-masing produksi ataupun pemasaran itu terkait dengan anggaran, nanti akan ada pertanggungjawaban atas anggaran di akhir periode biasanya. Nah, pertanggungjawaban anggaran itu nanti akan menjadi informasi atau bahan yang akan dijadikan manajemen untuk mengambil keputusan untuk menentukan anggaran baru periode berikutnya. Gitu ya, itu kalau menurut Ibu. Oke. Ada lagi mau ditanya terkait dengan anggaran operasional? Cuma kalau anggaran operasional itu lebih kompleks sih. Bagaimana perusahaan bisa menutupi atau mencukupi anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk aktivitas perusahaan. Karena aktivitas perusahaan itu tidak hanya produksi aja, ya. Anggaran pemasaran juga harus ada. Anggaran terkait dengan tadi ada juga ya, anggaran terkait dengan BOP-nya bagaimana. Gitu. Nah, kan BOP juga masuknya ke produksi. Dari sisi produksi aja ada beberapa anggaran, ada anggaran bahan baku, tenaga kerja, dan OP. Ini memiliki anggaran masing-masing, ya, yang harus bisa terutama manajer di produksi harus bisa benar-benar memanfaatkan anggaran tersebut. Begitupun pemasaran, ya, seperti itu. Bisa kita simpulkan bahwa anggaran operasional bukan hanya catatan angka, melainkan kompas yang menuntun perusahaan agar tetap efisien, terarah, dan siap mencapai tujuannya. Singkatnya, tanpa anggaran operasional, perusahaan bisa boros dan kehilangan arah. Tapi dengan anggaran, semua jadi lebih terencana dan terkendali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.